Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kedua, yakni tentang kelas desain. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang menarik, yakni menggabungkan beberapa materi dalam sekaligus. Namun sebelum materi ini kita mulai, Bapak ingin meminta ketua kelas untuk memulai pembelajaran ini dengan doa. Silakan, Lukman. Baik, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Masyarakat berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu kehadiran kalian. Pertama, Faidul Zaidani, Ahmad Sofat, Suci Amelia, Rusmila Sari, kemudian Fajar Firmansyah, Lukman Hakim, Ainur Ismi Romaida, Fauzan, kemudian Ainur Mubifah Mulandari, Tria, Ika, Ifniatul Hasanah, Arfiatul Sifah. Berarti lengkap ya? Oke. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi yang menarik, yakni berjudul pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam desain grafis sebagai sarana mendukung pemasaran digital. Oke. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang merupakan serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan untuk melihat, memahami, menerjemahkan bahasa lisan, serta tertulis, menganalisis data, membuat rekomendasi, dan lain-lain. Sederhananya begini, ada teknologi yang digunakan atau dimanfaatkan dan dia bekerja layaknya manusia. Atau ada teknologi yang bisa bekerja dengan cara diperintah oleh manusia. Jadi teknologi AI itu memungkinkan dia melakukan sesuatu seperti layaknya manusia, seperti menggambar, menjawab, memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi di masa sekarang AI itu sangat mewabah, sangat banyak sekali. Apakah AI itu membantu manusia? Tentu sangat membantu. Apa saja manfaatnya? Nanti akan ada di penjelasan selanjutnya. Tujuan kecerdasan artifisial, setidaknya ada 3 keberuntungan atau tujuan kecerdasan artifisial. Pertama, membuat mesin dapat berpikir layaknya manusia. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa AI itu akan berpikir, membuat, menjalankan sesuatu layaknya manusia. Sebagai gambaran, AI itu ada teknologi di mana dia bisa menggambar sesuatu sesuai perintah kita. Kalau manusia mungkin harus menggambar dari buku sendiri, ngambil bolpen, spidol, krayon, pensil warna, kemudian menggambar secara manual. Pelan-pelan menggambar, misalnya menggambar poster, menggambar dan lain sebagainya, menggambar. Nah, AI juga sama. AI itu dapat menjalankan fungsi selayaknya manusia. AI itu bisa menggambar. Gambarnya bagaimana? Jadi sistem itu tidak perlu kita membuat AI tolong bantu saya untuk menggambar misalnya. Kita harus menggambar manual, kita harus memberikan warna, tidak usah. Kita cukup memberikan perintah, AI tolong buatkan saya gambar A, B, C, D. AI itu otomatis akan membuat gambar tersebut.
Berarti benar poin pertama, tujuan AI membuat mesin dapat berpikir layaknya manusia. Paham? Ya. Oke. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat. Lagi-lagi AI itu mirip dengan manusia. Contohnya, kalau saya kemudian tanya berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia, saya bisa tanya ke seseorang. Mungkin seseorang itu akan berpikir, oh berapa ya jumlah provinsi di Indonesia? Kalau saya tanya ke AI itu bisa cepat langsung menjawab. Kok bisa Pak? AI itu juga dibuat oleh manusia. Jadi ketika saya tanya AI berapa jumlah provinsi di Indonesia, AI itu seperti manusia bisa langsung menjawab. Misalnya dia menyebutkan 38, 40, 33 dan seterusnya. Jadi apakah AI lebih pintar dari manusia? Tidak. Jawabannya kenapa? Karena yang membuat AI juga Manusia. Nah, berarti tetap manusia itu lebih pintar dari AI. Tetapi AI itu membantu menyelesaikan masalah secara cepat. AI tolong jawab pertanyaan ini, itu bisa cepat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi aplikasi otomatisasi di berbagai bidang. Nanti saya contohkan berbagai manfaat AI. Jadi AI itu meningkatkan. Contohnya, AI tolong buatkan saya not musik dari video yang saya tampilkan. Kita masukkan AI itu akan langsung menampilkan, langsung mencontohkan ini not misalnya lagu Indonesia Raya, dia langsung memunculkan. Atau kalian cari video di YouTube, kalian ambil masukkan ke AI tolong buatkan not Blera dari video YouTube di atas. AI itu langsung bisa menjawab. Kalian tinggal mencontohkan. Kok bisa? Itulah kecerdasan. Jadi semuanya bisa cepat, efisien dan meningkatkan. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya cabang-cabang KA. Apa KA? Kecerdasan artifisial. Ya. Oke, yang pertama machine learning, mesin belajar dari data. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini contoh. Misalnya saya punya tugas matematika dengan berbagai rumus. Dan masukkan AI tolong kerjakan. AI itu bisa langsung menjawab. Wah, ini bocoran. Jadi kalau ada tugas matematika, misalnya ada rumus yang rumit, tinggal AI tolong kerjakan. AI itu langsung bisa menjawabnya. Belajar dari data. Atau misalnya ada data yang tidak berurutan. Contohnya ada namanya, misalnya ada 10 nama, Nur Faizi, Muhammad Tabrani, Ahmad Fauzan, Ainul Ismi Rumaida. Kalian masukkan AI tolong urut nama ini sesuai dengan huruf abjad. A dulu, B dulu dan seterusnya. Tinggal masukkan AI itu bisa langsung membantu. Kok bisa? Namanya kecerdasan artifisial. Cepat. Yang kedua, deep learning, jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi AI itu sama dengan manusia. Dia bisa memprogram, bahkan pikirannya AI di komputer bisa seperti manusia. Dia bisa mengerjakan. Natural Language Processing, NLP atau NLP, pemrosesan bahasa manusia, contoh chatbot penerjemah. Ada yang pernah menggunakan Google Translate? Nah, AI juga ada yang seperti itu, bahkan lebih canggih. Misalnya kalian punya buku PDF, AI tolong terjemah semua kalimat dalam buku ini, masukkan ke ChatGPT, itu semua langsung ditranslate. Bahkan AI tolong dibuatkan format PDF untuk bisa mudah untuk mendownload, itu langsung dibuatkan PDF, cepat. Kemudian selanjutnya pengenalan gambar dan video, contoh deteksi wajah mobil otonom. Kalian pernah tidak kalau di HP kalian ada sensor wajah untuk bisa membuka kunci HP? Ya. Nah, itu termasuk AI. Berarti kalau HP sudah diatur bahwa untuk bisa membuka HP itu harus wajah orang tertentu, maka ketika orang lain ingin membuka itu tidak bisa. Itu namanya AI. Ini termasuk ke dalam computer vision, mendeteksi wajah. Itu satu. Yang kedua, ada juga sudah lama tahu fingerprint. Fingerprint itu absen menggunakan jempol. Titik masuk. Misalnya ada kotak kecil, kalau kalian tahu nempel di dinding, Ya. masuk titik. Nah, misalnya telat atau absen dan seterusnya, itu bisa mendeteksi.
itu juga AI, pakai teknologi. Seandainya itu manusia, apakah bisa? Bisa, tapi agak lama. Selanjutnya ada robotik. Apa robotik? Mesin mampu bergerak dan bekerja otomatis. Kalian di upacara peringatan Hari Bayangkara kalau tidak salah, ada robot yang bergerak seperti hewan. Jadi dia bisa, misalnya saya contohkan, lompat, dia akan melompat. Robot, tolong ambilkan buku saya di dalam. Robot itu akan bergerak. Bagaimana contoh itu? Itu adalah kecerdasan artifisial. Apakah seperti manusia? Iya, mirip aja. Fauzan, tolong ambilkan buku di sebelah Fauzan. Fauzan langsung bergerak. Robot juga sama, bisa. Robot, misalnya namanya Suci. Ci, panggilkan Ismi di belakangmu. Apakah bisa? Bisa. Tergantung programnya. Kalau bisa disetting seperti itu maka bisa. Selanjutnya expert system, sistem akal yang bisa mengambil keputusan berdasarkan basis pengetahuan. Lagi-lagi AI ini membantu kita menyelesaikan masalah. Asik. Manfaat A. Nah, sekarang saya contohkan AI itu manfaatnya di mana saja. Banyak. Pertama, kesehatan diagnosa penyakit, analisis hasil medis. Kalian pernah dengar CT scan? CT scan itu adalah alat yang mendeteksi keadaan tubuh kita. Misalnya, contohnya, mudahnya, mungkin kalian pernah mendengar seperti ini. Pernah dengar istilah USG dalam kandungan? Nah, USG itu kan seperti alat yang mana ditempelkan dalam perut, digeser, kemudian bisa kelihatan kan, oh ini bu anaknya kondisinya sehat, kondisi bayinya terlentang, kepalanya tidak lurus, atau mau tanya, dok kelaminnya apa dok? Maka bisa ditemukan melalui USG. Itu lagi-lagi AI, berarti teknologi. Seandainya, mohon maaf, mata manusia langsung melihat ke dalam perut, tentu tidak akan bisa. Mata kemudian nempel ke dalam perut ibu yang sedang mengandung, tentu tidak bisa menemukan. Oh ini bayinya terlentang bu, ini jenisnya kelaminnya laki-laki, tidak mungkin, tidak bisa. Agak kesulitan, kecuali punya alat yang mistis. Nah, AI ini membantu. Tinggal pakai alat ditempelkan ke perut, maka sudah kelihatan. Oh ini bayinya laki-laki bu, kondisinya sehat, atau posisi kepalanya tidak lurus dan seterusnya. Paham? Kemudian ada juga X-ray. X-ray itu seperti alat yang mendeteksi keadaan dada. Jadi dicek, oh bu di dalam ini ada benjolan, ada tulang yang patah, kemudian ada empedu yang membengkak, hatinya luka dan seterusnya. Itu pakai teknologi. Namanya berapa dari AI? Berarti kecerdasan teknologi dimanfaatkan dalam kesehatan. Tuh. Selanjutnya pendidikan, pembelajaran adaptif, asisten virtual. Nah, ini simpelnya. Sekarang saya sedang mengajar menggunakan HP yang connect dengan smart TV. Seandainya tidak ada smart TV, saya agak kesulitan. Apakah mungkin saya hanya menggunakan HP di depan? Apakah jelas? Tidak. Sekarang kita punya teknologi di mana HP bisa sambung dengan smart TV. Apakah ada kabel yang nyambung ke smart TV? Nah, lagi-lagi teknologi AI itu bisa koneksi dengan teknologi, nyambung dengan teknologi yang ada. Ini lagi-lagi teknologi. Kemudian ada hal lain, misalnya ada game-game yang dari online, pakai TV, pakai HP bisa. Bahkan ada teknologi yang dimana saya bisa menyentuh layar ini untuk bisa menjelaskan seperti papan. Berarti AI manfaatnya dalam pendidikan, industri dan bisnis, otomatisasi produksi, analisis pasar, transportasi. Kalian pernah mendengar ada mobil yang bergerak tanpa sopir? Pernah? Kok bisa ya? Lagi-lagi AI. Jadi mobil itu tanpa sopir bisa bergerak kemana saja, bahkan bisa mendeteksi kalau di depan ada halangan, mau kecelakaan dia langsung berhenti secara mendadak dan seterusnya. Kenapa bisa? Itu disetting oleh manusia. Diatur bagaimana caranya dia bisa jalan tanpa sopir, bisa jalan dengan normal. Hiburan ini yang paling sering kita bisa mudah menonton film, game cerdas dan sebagainya. Tantangan dan risiko. Nah, ini masalahnya.
kalau teknologi sudah berkembang, tetapi itu tidak bisa menggantikan peran manusia. Kalau tantangan dan risiko KA, masalah etika misalnya privacy, pengawasan, ada satu hal yang mungkin risiko. Kalau misalnya saya menyimpan data di HP saya, maka ketika orang mengambil HP saya, dia bisa membuka HP saya dan mencuri datanya. Dari AI bisa. Bahkan saya punya laptop, orang lain bisa membobol data saya di laptop saya tanpa orang itu memegang laptop saya. Tahu istilah hacker? Hacker. Jadi misalnya saya punya data di laptop, kemudian tiba-tiba data saya hilang dicuri, diambil orang lain. Orang lain itu bisa jadi saya tidak kenal dari jauh, kemudian tiba-tiba data saya diambil, bisa. Itulah kecerdasan. Berarti ini risiko kan? Seandainya data itu ada di dalam tubuh manusia, kalau manusia itu tidak berbicara, mungkin data itu tidak keluar. Tapi kalau saya taruh di laptop, orang lain pintar menggunakan AI, dia bisa mencuri data di dalam laptop saya. Ini bahaya. Kalau cuma data biasa mungkin tidak terlalu berbahaya. Kalau misalnya data tentang keuangan, tentang militer, itu lebih berbahaya. Risiko pengangguran akibat otomatisasi. Nah, kalau teknologi sudah banyak digunakan, maka ada kemampuan manusia yang dikurangi. Contohnya, ada pabrik mobil di mana di dalamnya biasanya kalau pasang baut pakai manusia, pakai mesin bor, pakai obeng dan lain sebagainya. Karena ada teknologi, maka mesin-mesin itu bergerak otomatis. Dia bisa mengerjakan seperti manusia. Akhirnya ada orang-orang yang awalnya bekerja, selanjutnya tidak bekerja. Paham? Dulu kalau kita masuk tol, itu biasanya kita kasih uang, ada orang yang membantu untuk melakukan pembayaran. Baru gerbang itu bisa dibuka. Sekarang kalau kita masuk tol, kita tinggal tap kartu, misalnya ini kartu, kita tinggal tap ke alat teknologi yang tilit, gerbang itu otomatis terbuka. Berarti orang yang awalnya dulu di dalamnya bekerja, dia tiba-tiba tidak bekerja. Berarti ini akibatnya AI, risiko pengangguran akibat otomatisasi. Potensi penyalahan teknologi sama dengan yang pertama. Yang terakhir, keterbatasan dalam menghidupkan budi dan emosi manusia. AI itu tidak bisa baper, AI itu tidak bisa nangis, AI itu tidak bisa marah, AI itu tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ini dalam. Jadi ini keterbatasan. Misalnya saya tanya ke Suci, apakah kamu sedang sedih? Mungkin Suci bisa menjawabnya. Tapi kalau AI nanya, AI misalnya tiba-tiba AI, Suci apakah kamu sedih? Tidak mungkin. Karena AI teknologi itu tidak merasakan, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan. Jadi dia tidak tahu apakah Suci sedih, Suci marah dan seterusnya. Jadi tiba-tiba teknologi itu tidak bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Karena AI juga dibuat oleh manusia. Dua pendekatan artifisial atau kecerdasan artifisial. Ada plug, ada unplug. Plug itu pembelajaran yang menggunakan perangkat digital, komputer, laptop, smartphone. Unplug pembelajaran AI tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Plug itu berarti yang sedang saya gunakan sekarang. Saya pakai komputer, pakai laptop, pakai smartphone. Unplug itu berarti kecerdasan yang dibuat oleh yang tidak menggunakan teknologi. Contohnya, misalnya contoh, Fauzan tolong ambilkan bola di sebelah sana. Fauzan akan bergerak. Itu namanya unplug. Saya tidak menggunakan teknologi. Tapi kalau saya sedang membagikan layar dari HP ke sini, itu namanya plug. Paham ya? Apa pentingnya desain grafis dalam pemasaran digital? Nah, meningkatkan daya tarik visual. Mila, kira-kira kalau kita tidak berkonten di TikTok, apakah orang akan mengenal kita? Tidak, benar. Alfia, kalau misalnya kita tidak buat poster kegiatan pramuka, tidak diupload, apakah orang akan tahu? Tidak. Lagi-lagi, desain grafis itu penting untuk memberikan meningkatkan daya tarik kita kepada orang lain. Kita punya kegiatan, kita buat poster, taruh di TikTok, kita taruh di Facebook, kita taruh di Google, orang-orang akan tahu. Kalau sekedar siaran saja,
nanti ada kegiatan pramuka, nanti ada kegiatan bazar, mungkin harga saja. Untuk kayak orang siaran ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, kita buat poster, taruh di Google, taruh di Facebook, maka orang-orang akan cepat tahu. Membangun identitas dan branding, menyampaikan pesan efektif dan seterusnya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan mulai praktek pemanfaatan dan E. Dan E itu adalah AI. Dan E itu adalah kecerdasan artifisial di mana teknologi untuk bisa membuat gambar sesuai apa yang kita perintah. Contohnya gimana? Kalian buka Google, klik dan E, otomatis dan E itu akan muncul. Pilih salah satu. Nah, ini tampilan situs dan E. Cara pengoperasiannya gimana? Kita tinggal masukkan apa yang kita inginkan. Jadi sekarang saya tegaskan bahwa AI itu tidak bisa bekerja kalau tidak diperintah manusia. Contohnya ini. Situs dan E itu bisa bekerja kalau kita masukkan prompt, atau prompt itu semacam apa perintah kita. Contohnya, AI tolong buatkan saya gambar poster. Di dalamnya berwarna merah dan kombinasi warna kuning. Ada gambar mangkok, seblak, dan cabai yang melimpah. Contohnya seperti itu. Maka otomatis dan itu akan memproses, kemudian akan muncul ini contoh prompt yang saya buat. Buatkan saya poster, kemudian ini hasilnya. Seblak pedas gila. Saya memasukkan prompt atau perintah. Ada cabai yang melimpah, berwarna merah, mangkok, gambar seblak. Tidak perlu ribet-ribet mendesain. Tidak perlu ribet-ribet. Tinggal masukkan saja, set, maka otomatis AI akan membuatnya. Simple. Misalnya, Pak, saya ingin kasih nama saya apa bisa? Misalnya seblak pedas gila by Firman, bisa. Caranya gimana? Di prompt atau perintah yang kita buat itu buat sedetail mungkin. Buatkan saya poster tentang makanan seblak dengan gambar mangkok, seblak dan cabai yang melimpah. Kasih tulisan by Ahmad Adi Firmansyah. Kasih alamat Teja Barat Pamekasan. Otomatis itu akan membuatnya. Langsung diproses, muncul gambar, tinggal download. Sesimpel itu, tidak perlu desain. Mudah bukan? Mudah. Nah, apakah AI mengerti perasaan kita? Tidak mungkin. Misalnya kita ingin membuat poster seblak, kita cuma menggerutu di dalam hati. Buatkan saya poster. Ada sebenarnya. AI tidak mungkin memahami, karena AI lagi-lagi bukan manusia. Masukkan prompt atau perintahnya secara detail. Buatkan saya poster satu berwarna merah, kasih gambar mangkok, cabai yang melimpah, ada mie yang banyak, cabai yang melimpah, pedas, kasih kobaran api. Otomatis AI akan memproses lalu muncul gambar poster seperti ini, seperti contoh yang saya buat tadi. Nah, apakah sudah sempurna? Belum, tidak sempurna. Ini AI. Di sini gambarnya tidak natural. Nah, kemudian saya memasukkan prompt-nya tidak lengkap. Saya tidak memerintahkan ini, tiba-tiba dibuatkan. Nah, apakah saya bisa mengulangnya? Bisa. Kuncinya perintah yang kita masukkan itu detail, harus detail. Jangan cuma satu kalimat. Tolong buatkan saya poster. AI itu juga bingung. Ini poster yang mana? Poster kampanye, poster makanan, poster apa? AI juga bingung. Karena AI itu mendeteksi apa yang kita perintahkan. Makanya prompt yang kita masukkan itu harus detail. Buatkan saya ini, ciri-cirinya begini A, B, C, D dan seterusnya. Baru AI memahami. Paham? Paham. Selanjutnya, ini yang namanya ChatGPT 4o. Nah, ini lagi-lagi AI. ChatGPT 4o adalah salah satu model terbaru dari OpenAI. Huruf O di situ artinya only, serba bisa. Model ini AI ChatGPT 4o ini mirip-mirip dengan ChatGPT biasa. Tetapi mirip-mirip dan D seperti tadi. Tapi ini lebih membuat karakter kartunnya.
Contohnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Sama seperti tadi, buka Google, masukkan kata kunci ChatGPT 4o. Masukkan foto, misalnya saya naruh foto saya, masukkan ke ChatGPT 4o. Saya kasih perintah, tolong buatkan saya animasi kartun dari foto di atas. Maka otomatis AI itu akan memproses foto saya seperti foto Naruto, foto kartun, foto Shinchan, dan seterusnya. Bisa. Kemudian akan muncul gambar, tinggal kita download, selesai. Nah, kalau kita ingin menggabungkan antara ChatGPT 4o dan E dengan Pixelab itu bisa. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya awalnya menggunakan satu orang satu persatu. Saya masukkan ke ChatGPT 4o. Tolong buatkan gambar di atas menjadi gambar animasi. Otomatis ChatGPT 4o akan memprosesnya, kemudian menjadi gambar seperti ini. Ini foto asli, foto hasil kamera saya. Kemudian masukkan ke ChatGPT, diproses, jadilah foto seperti ini. Saya download, saya gabungkan dengan Pixelab. Tentu kalian sudah memahami bagaimana caranya membuat Pixelab. Nah, ini adalah desain-desain yang saya buat. Ini simpel, pakai Pixelab bisa kan? Di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat jadwal kelas, jadwal pikir, struktur yang menggunakan Pixelab. Tinggal tambahkan gambar yang kita perintahkan di AI, nanti tinggal nempel. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal tambahkan tulisan, tambahkan foto-foto dan seterusnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ika. Misalnya saya punya usaha pisau. Jawab. Saya ingin membuat banner. Gimana caranya pemasarannya? Oke. Pertanyaannya, kalau saya punya usaha pisau, ingin membuat banner, gimana pemasarannya? Pertama, Tika bisa menggunakan AI, ChatGPT atau dan E bisa, atau menggunakan Pixelab langsung bisa. Saya kasih gambaran. Kalau kita ingin menggunakan ChatGPT, maka tinggal buat, tolong buatkan saya gambar piscok dengan coklat yang meleleh, di luarnya garing, ukurannya jumbo. Maka AI akan langsung membuat gambar tersebut. Dibuatkanlah gambar. Tinggal download gambarnya, masukkan ke Pixelab, edit. Jadi selesai. Setelah itu, Tika bisa menguploadnya di media sosial, minimal WhatsApp, pakai di story WA, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Kalau ingin langsung menggunakan Pixelab juga bisa. Cari di Google gambar tertentu atau produk piscoknya Tika di foto, ambil, tempel di Pixelabnya, upload di media sosial. Sekarang seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita tidak memposting sesuatu di media sosial, maka orang-orang tidak akan tahu teknologi kita, cara kita, usaha kita. Paham? Ada pertanyaan lain? Oke. Sekarang saya tugaskan kalian untuk membuat ChatGPT digabung dengan Pixelab. Di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar ngedit. Sekarang coba kalian buat poster menggunakan AI dan juga Pixelab. Boleh gambar, boleh poster usaha, poster pendidikan, poster kampanye dan lain sebagainya. Paham? Oke, saya berikan waktu selama kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan. Pakai ChatGPT bisa, pakai Pixelab langsung bisa. Silakan mulai dikerjakan. Silakan bisa bekerja secara berkelompok. Kalau ada yang kesulitan bisa panggil saya. Ya ini jadi editannya bisa dimulai dari sini. Editannya dari sini bisa. Iya, Pak. Benar. Dari sini bisa. Silakan bisa mulai berkelompok. Kalau ada yang kesulitan, oh iya bagus. Dia masukkan ke ChatGPT dulu ya. Pak, ada kesulitan. Ya, bentar. Oh kesulitannya. Oh iya iya.
Nah, bisa pernah coba ya? Belum. Mau buat kartun. Nah, coba masuk kartun ini. Ya. Nah, itu gambar. Cari fotonya. Cari foto yang agak mudah. Misalnya foto satu orang. Jadi foto kalau mau pakai ChatGPT, masukkan fotonya, kemudian klik prompt atau perintah kalian. Mau dibuat seperti apa? Loading ya. Ya. Iya, aku udah mau jadi Ini keren. awalnya Pakai di WA. Oh, WA bisa. AI itu juga muncul di WA kan? Iya, Pak. Ya. Bisa. Itu sekarang teknologi itu menghilangkan cepat. Ada kesulitan Bosan? Gak ada Aman ya? aman. Tidak ada kesulitan? Nggak ada. Coba. Ada kesulitan tidak? Nggak ada, Bapak. Oh, bagus. Bisa. Nah, mana fotonya? Oh, langsung ya bisa. Tapi yang lebih ada. Lalu itu kita gimana? Oh, Ini, Bapak. Dari kantor. itu lupa bisa ngatus ya? Ya. Tapi yang seorang, oke betul kalau pasti amin. Matanya itu hijau. Dan AI. Makanya AI itu udah bisa apa ya? Tidak bisa secanggih manusia. Ada kekurangannya. Kalau manusia menggambar kan mungkin bisa sedetail mungkin. Oh, dari video. Oh, bisa oke. Pakai apa? Ini kok pakai Oh, pakai WA ya? Coba pakai Google. Coba pakai ChatGPT 4o. Oke. Coba promptnya yang detail. Nah, ini kan bukan. Ini kan otomatis itu Naruto. Jadi promptnya perintahnya harus detail. Tolong ubah foto ini seperti kartun Naruto dengan wajah yang cerah, kualitas yang bagus. Jadi jangan ubah kartun ini jadi Naruto. Itu nanti hasilnya agak jelek. Kenapa? Bisa, nah, itu bisa. Biasanya AI itu
agak lemot tergantung dengan jaringan. Itu. Atau kalau nggak bisa coba keluar masukkan. Ini kopi, pro-nya ada di kopi dulu. Itu lebih ada masukkan. Gantikan kopi dulu. Keren kan? Bisa pakai WA. Jadi kan fotonya Apa perintahnya? Sebelumnya pernah pakai Meta. Pernah pakai. Cari hasil AI ya. Di sini inilah teralis. Saya menggunakan ini. Secara luas mungkin mirip, tapi ada yang mirip apa logonya? Kalau badan wajah persis. biar sesuai itu gimana ajukan pertanyaan pernyataannya Perintahnya gimana? tolong ubah foto ini menjadi gambar animasi. Tolong ubah gambar ini menjadi gambar animasi. Di situ ada bisa, kita harus wajib mengatakan kita tolong, mohon maaf dan terima kasih. Ubah foto ini menjadi gambar animasi. Tolong gimana Afif? Tolong ubah foto ini Menjadi gambar animasi. balikin dulu kopi. Kalau kesulitan di Google, coba pakai WA. Kita coba pakai WA ya. Itu dulu WA nih kok ya. Nah, Nggak ada sesuai ya. jadi ini adalah contoh AI sekarang bisa masuk WA. Ini Peta. AI. Kalau WA-nya sudah terupgrade maka otomatis bisa. Contoh. Alhamdulillah kita pada Afif. Ubah foto ini
Ini sudah proses. Oh, sekian element. Jadi ini AI berulang. Sudah sesuai kerja di tidak itu tidak natural. Itu nanti. Kalau kamu bisa. Coba, lihat dulu. Bagus kita nih. Itu loading kali ya? Iya, berarti. Coba cek CHAT. Pasti. Buatkan saya gambar putih. Mana? Oh, iya. Jadi ChatGPT itu tidak bisa memproses kalau belum memasukkan email. Nanti kalau kalian senggang di rumah bisa coba. Udah 10 kali. Ini bagus prosesnya ya. Ini ada kesulitan. Ini bisa ya. Benar sih.
Lari. Nggak ada. Ya, berarti nanti prosesnya masukkan ini ya. Iya, Bapak. Berarti promnya harus jelas. Iya, ini Bapak masih proses. Ini agak lemah ya, Pak? Iya, nanti ini berarti kendalanya biasanya karena koneksi. Iya, Bapak. Baik, saya kira cukup ya materi pada pagi ini. Iya. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi pemanfaatan AI sebagai sarana desain grafis dalam pemasaran digital itu penting. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan AI teknologi digabung dengan desain grafis seperti Pixel Lab, Canva dan seterusnya untuk membuat postingan tertentu. Postingan pemasaran produk, postingan pemasaran sekolah, kegiatan dan seterusnya. Ketika kita tidak menggunakan teknologi atau desain grafis, maka orang pertama akan kesulitan mengetahui identitas kita, sekolah, produk kita, kemudian kegiatan kita dan seterusnya. Tetapi catatan saya ini diingat bahwa AI teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran manusia. Yang paling terpenting, teknologi tidak memiliki perasaan, tidak memiliki daya berpikir. Mereka tidak bisa menggantikan peran manusia. AI hanyalah teknologi yang bisa bekerja kalau diperintah manusia. Dia tidak mengerti perasaan manusia, dia tidak akan bisa bekerja kalau tidak diperintah oleh manusia. Makanya, kalau ada yang mengatakan bahwa suatu saat AI akan menggantikan manusia, itu tidak mungkin. Karena AI tetap akan diperintah manusia. Seandainya manusia tidak membuat AI tidak pernah ada. AI kalau tidak dirancang oleh manusia, tidak diprogram oleh manusia, maka AI tidak akan bisa bekerja. Tetapi kalau kita kemudian tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada, maka kita yang akan tertinggal. Maka saran saya, mari kita belajar bagaimana AI itu bekerja, belajar bagaimana desain grafis dalam pemasaran digital. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya cukupkan, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kali ini ditutup, selesaikan, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.